إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Beberapa minggu telah lewat, kita membicarakan tentang niat untuk berselawat kepada Nabi. Begitu kita hendak berselawat kepada Nabi, kita berniat berselawat itu menjunjung tinggi perintah Allah. Allah mengatakan sallu alaihi wasallimu taslima. Niat lagi apa? Supaya menambah kecintaan, kerinduan kepada Rasulullah. Supaya hati tambah cinta sama beliau. Bila hati itu tambah cinta, kita akan mudah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Karena kalau berdasarkan cinta ini, mudah menuruti apa-apa yang disarankan oleh orang yang kita cintai. Kenapa orang-orang aulia, orang-orang salih, mereka mudah melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, karena hati mereka didasari cinta. Nah, lalu beberapa minggu telah lewat, kita ada sedikit membicarakan tentang fadilat-fadilat salawat. Antara lain, minggu telah lewat, salawat itu pasti makbul, pasti diterima. Walaupun ada riya, tetap salawat itu bernilai pahala. Beda dengan amalan-amalan lain. Yang kedua, minggu telah lewat itu, salawat yang kita rutinkan itu menjadi syekh mursyid, menjadi guru pembimbing dalam batin kita. Dan yang ketiga sambungannya, kita masih membicarakan kelebihan salawat. Yang ketiga kelebihan salawat itu, kalau kita banyak bersalawat, maka Allah akan merubah takdir buruk yang ada dalam diri kita, dirubah kepada takdir baik. Kalau kita banyak bersalawat, istiqamah, semua takdir buruk yang ada dalam diri kita akan diubah oleh Allah menjadi takdir yang baik, takdir yang menyenangkan. Itu luar biasa kelebihan salawat. Selama ini kita hendak meninggalkan akhlak-akhlak buruk. Tahu balik salah, cuma hendak meninggalkan. Nah, begitu kita banyak bersalawat,
maka akhlak buruk dalam diri kita sedikit demi sedikit dihilangkan oleh Allah, dihapus dan digantikan dengan akhlak mulia berkat selawat. Takdir buruk akan diubah menjadi takdir baik. Dan itu banyak cerita orang bahari dalam kitab kisahnya itu. Seseorang waktu hidupnya usahanya rentenir, nya menghutangkan kena bayar balapi, nya berduit, jadi bila kurang na berhutang kanuinya, mana bayar balapi. Begitu mati, wajahnya dirubah jadi babi. Mulai bahu ke bawah tetap jasad manusia, tapi kepala sebagian kepala babi. Sehingga anak ini sedih. Isuk mun masyarakat melihat sopan luar biasa. Masyarakat ingin tahu sopan benar abah ini mati mau jadi babi. Gara-gara kada sempat tobat daripada perbuatan riba, bisnis riba. Di malam hari taburingan anak. Begitu gurih melihat seorang tamu yang luar biasa, tampannya bercahaya luar biasa. Tamu. Nah, tamu ini langsung membuka ketutupan wajah abah yang mati. Lalu tamu tadi memusut di wajahnya, berubah jadi manusia kembali. Nah, lalu anak ini dalam mimpi betapa biar ini siapa? Jadi dijawab tamu tadi, aku ini adalah Rasulullah, aku ini Nabi Muhammad. Jadi jenah anak berempat batang, kenapa biar aku menolong abah ulun nih? Ada istimewa apa abah ulun nih? Jadi dia Rasulullah dia lebih mimpi tadi abah hitam ini banyak salawat lawan aku. Walaupun abah hitam diperintir usaha riba dosa terus tiap hari. Cuma karena banyak berselawat lawan aku kada turun, kada mau ubah kayak asal. Diubahlah wajah kayak asal yang berbusuk Nabi. Begitu pagi kebangunan anak. Begitu bangun langsung membuka kamu kawitan dasar berubah manusia. Nah, banyak salawat ini merubah takdir buruk kepada takdir baik. Satu hari Jibril turun menemui Nabi kita. Punya Jibril, hai Muhammad, aku biasanya bila turun di langit kedua itu ada majelis gurunya malaikat. Dan hadir itu pun kada kurang daripada 70.000 malaikat. Luar biasa. Nah, sejak beberapa hari ini ada lagi majelis itu. Setiap aku turun ke bumi melewati itu. Tapi beberapa hari ini kan ada lagi. Lalu aku berputar-putar mencari langit pertama, kedua sampai ke-7 kan ada juga. Dalam surga mencari kan ada juga. Berputar dalam dunia pulang. Ke buju-buju dunia. Sekalinya ada berada di Jabal Qab. Jabal Qab itu mengelilingi laut dunia. Keliling Jabal Qab. Ada di situ sekalinya orangnya pantah halarnya keduanya. Malaikat itu bahalar. Patah halar. Menangis. Begitu bertemu aku, ya Jibril isfa'ni indallah, hai Jibril mintakan syafaat aku di sisi Allah. Aku nak minta ampun, aku nak minta maaf.
Aku mengakui salah. Guru punya majelisnya di atas langit, tahu lah, ada di bumi lagi. Nah, Jibril, sebelum aku berjumpa Allah, aku takon dulu kesalahan kamu apa? Jadi jadinya kesalahanku itu waktu aku sedang majelis Nabi Muhammad dinaikkan Isra Mi'raj. Baik pertama, kedua, ketiga. Nah, waktu Nabi melewati majelis kami itu, aku ini kada istirahat, kada menyambut. Kalau istirahat menyambut kedatangan Nabi Muhammad, bersalaman enggak, atau beri salam enggak, kada, meneruskan majelis, kada menyambut. Nabi kita terus naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke atas. Nah, di situ Allah murka kepadaku. Kenapa kada memuliakan kekasihku yang paling abdal ini? Kenapa? Seharusnya ika walaupun majelis berhenti sebentar, nadatangi bersalaman, memberi salam dahlan kekasihku Muhammad. Ini paling abdal makhluk, ini jangan ini kadada, ikan kadada juga. Di sini sukul adab lawan yang tertinggi makam. Nabi kita lebih tinggi makam dari seluruh malaikat. Di sini kurang adab tadi. Lalu disanksi oleh Allah, dipatahkan kedua halalnya dan diangkat ke bumi di Jabal Qab. Kesalahannya itu. Ini kisahnya seorang bagi salam Jibril. Nah, lalu Jibril melaporkan kepada Allah bahwasanya ini malaikat yang bernama ini anak betubat minta ampun, maafkan kesalahan. Puji Tuhan, munnya minta ampun ku ampuni. Munnya betubat ku terima tobatnya. Cuma sambuti syaratnya. Apa syaratnya? Banyaki bersalawat untuk kasihku Muhammad. Jadi Tuhan, aksiri salat ala Habibi Muhammad. Perbanyak salawat untuk kasih Muhammad. Ada berhitungan lagi bahas salawat. Turunlah Jibril ke Jabal Qab melaporkan tadi. Jadi dia malaikat siap. Turun bersalawatnya lagi amalan. Nah, karena banyak bersalawat, Allah tumbuhkan halalnya kembali, Allah sembuhkan halal kembali, punya halal lagi. Dan dinaikkan lagi ke atas langit. Nah, ditakdirkan takdir buruk, sudah malaikat ini halal patah, turun dari hingga sana ke bumi, asal di langit. Karena banyak berselawat, diperbaiki pulang kaya asal halarnya ambil patah, ditempatkan ke makam asal pulang. Nah, ini artinya merubah takdir buruk kepada takdir baik berkat banyak berselawat. Nah, itu yang ketiga, merubah takdir buruk seseorang kepada takdir baik, banyak berselawat. Orang ini sugih karena banyak kesalahan itu ini lalu bangkrut. Awalah sekira naik kembali. Menyahapun kawa satu syaratnya penyebab bangkrut itu tinggalkan dulu. Kenapa penyebab bangkrutnya itu tinggalkan. Yang kedua, banyak berselawat. Dia akan bangkit kembali kayak asal. Kebanyakan orang yang bangkrut itu kadang menyadari kenapa penyebab bangkrut seorang. Innallah idza arada syai'an hayya'a asbabahu. Allah ini bila menghendaki sesuatu, sebelum itu Allah adakan sebabnya. Sebelum Allah membangkrutkan seseorang ini, Allah takdirkan dalam diri orang itu sebab-sebab kebangkrutan. Nah, sebab itu dicari. Bila sudah tahu, tinggalkan. Kalau penyebab kurang layak, tinggalkan. Himba itu banyak bersalawat kalau Nabi akan bangkit kembali.
Karena selawat ini merubah takdir buruk kepada takdir baik. Usaha tadi tinggal hutang terus hutang habis udah tinggal hutang. Hingga orang menganggap sial benar itu usaha. Hendaklah sekira bagus takdir sial itu diubah kepada takdir beruntung. Nabi lah hendak banyak ibadah salawat lawan Nabi. Paling di bawah 1000 atau paling di bawah 500 itu banyak. 1000 itu kita sudah dicatat sebagai sakit beruntung. Itu paling di bawah. Bila hendak cepat bangkitnya banyak ibadah itu. Kita hendak lakas bangkit. Lebih jangan 1000. Nah, itu kelebihan selawat. Luar biasa. Hiaskan yang lain-lainnya. Yang dulu nyaman hidup, wah ini bila anak bangkit kayak asal, tubati kesalahan, banyaki berselawat. Menubati kesalahan hanya menghapus dosa. Belum tentu kita ini naik kayak asal. Bila hendak, salawat tambahi. Itu yang ketiga. Yang keempat, antara lain fadilah selawat itu membantu di alam kubur. Kita di alam kubur itu macam-macam yang kita hadapi. Aman damai ke di kubur, kada macam-macam dihadapi. Nah, kalau kita banyak berselawat, ini membantu kita di alam kubur, menolong kita, hingga kita ini menjadi orang yang tertolong dalam kubur itu. Berkat banyak selawat di dunia. Selawat ini menolong kita, membantu kita waktu berada di mahsyar. Orang kepanasan, ini kada. Orang kehausan, ini kada. Selawat banyak waktu dalam dunia. Orang huru hara luar biasa di mahsyar. Sedangkan orang yang banyak berselawat dalam dunia, di situnya tenang-tenang, kau coba kurihimnya. Rata-rata betilah jam di mahsyar itu. Kain kaca di kuburan hancur. Bangkit betilah jam. Hendaklah sekira kita berpakaian begitu bangkit ini berpakaian. Nah, bila kita hendak banyaki berselawat lawan Nabi di dunia. Sangat membantu di mahsyar. Bahkan selawat ini sangat membantu waktu kita menyeberang titian Shiratal Mustaqim. Ini seharusnya kita dibubur, udah tak gelincir bubur ke neraka. Karena banyak berselawat, selawat ini yang menangkap kita sehingga akan jadi bubur kita. Selawat ini yang menangkap kita, membawa menyeberang sampai ke Subarang dalam keadaan selamat. Selawat yang banyak tadi. Paling di bawah 1000. Kira dianggap ikhtar memperbanyak. Dan yang kelima, kelebihan salawat ini membantu mengingat sesuatu yang kita lupakan. Kita ini kelupaan sesuatu. Baik sesuatu itu urusan dunia, baik urusan apa aja. Yang sangat membantu untuk mengingat kembali itu banyak berselawat. Nah, kalau kita banyak berselawat lawan Nabi, apa-apa yang kita lupakan itu kita
diingatkan kembali. Nah, memori kita itu kembali. Dengan sebab itu ini memori kita hapus. Lalu dengan berkat kita banyak bersalawat, kembali berisi memori itu pulang. Bisa lebih kuat ingatan daripada nonton dulu. Itu berkat salawat. Langkah 6, salawat itu mempercepat reaksi amal. Mempercepat reaksi. Misal siapa membaca ini sekian kali, murah rezeki. Lalu kita amalkan. Nah, kalau ditambah salawat, ini mempercepat reaksinya. Nah, andaikan kita mengamalkan itu sekian tahun, 5 tahun baru berhasil, tapi dengan berkat salawat bisa setahun aja berhasil sudah. Mempercepat reaksi amal itulah. Itu salah satu fadilah salawat. Misal di Nabi, siapa membaca hadis tadi kan, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, 100 kali tiap hari. Hanya kadang mau pakir hidupnya. Rezekinya selalu diperluas. Nah, kalau ditambah salawat, ini mempercepat reaksinya. Nah, itu wifi-nya itu. Kalau ulai ya anu nih, apa ngarannya data saluran. Ada wifi-nya. Nah, salawat mempercepat itu. Kalau bisa amalan ini 100, salawat lebih. Ada orang datang kepada Rasulullah melaporkan halnya dirinya nih. Berusaha kadang mau meningkat. Berhutang, tak tinggal hutangnya habis, udah hutangnya tak tinggal. Berusaha. Ya, Nabi Ikam kadang membacakah amalan malaikat? Kan tahu ulun. Ya Nabi baca tiap hari Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Nah, kalau kita rutin membaca itu, rezeki kita akan diperluas. Bila hendak lakas lagi, tambah selawat. Selawat itu mempercepat reaksi amalan. Napanya aja mesti diganding dalam selawat. Mempercepat reaksi amalan itu. Kalau bisa selawat lebih pada bacaan yang tadi. Hanya salah satu fadilah selawat. Banyak amalan-amalan yang dari Nabi menganjurkan siapa membaca ini sekian, rezeki akan luas, rezeki akan mudah. Banyak yang dari Nabi. Lalu kita ini sebagai manusia, anak lakas terus, enggak kalau kita nih. Bahkan al insanu ajula, manusia ini anak segera terus. Di beberapa amalan sugih, anak lakas sugih itu bang. Tapi penyebab yang malakasakan ini kan digawinya. Lalu lambat. Lalu yang mempercepat reaksinya itu apa? Banyak selawat.
Bacaan yang lain ini 100, ini 100, ini 100, ini 100, ini 100. Jumlah 1000 bertahan. Tasbih 100. La ilaha illallah malakul mubin 100. Tambah amalan ini 100, ini 100. Nah, salawat ongkawa paling di bawah 1000 tidak lebih dari itu. Mempercepat. Mempercepat reaksi amalan. Di antara lagi yang ketujuh nih, fadilat salawat itu at-tanwir, menerangi. Nah, pada diteranginya menerangi pikiran, akal kita, menerangi kalbu hati kita, sehingga kita berpikir itu atas dasar cahaya. Ada dengan kegelapan, menerangi akal kita, menerangi pikiran kita, sehingga bila berpikir, pikiran itu bagus. Bila ia memberikan ide kepada seseorang, memberikan saran kepada seseorang, saran ini kau dipegang, karena orangnya banyak berselawat. Ini tanwir. Betul bilang tanwir itu bukan hanya menerangi akal dan hati, tanwir fil qabri, menerangi dalam kubur. Kita banyak berselawat dalam kubur, tarang. Cuma secara logika aja kita, kubur ini kan tiba ditimbun tanah, kadang ada di lokor mandaki lampu di situ kalau ada. Kubur menanjak ada di orang lampu di dalamnya itu kadang. Tapi kalau nak mati ini banyak bersalawat waktu hidup, salawatnya menerangi kuburnya, sehingga dalam kubur itu tarang, ada kadap, ada gelap gulita. Di mahsyar pulang salawatnya menerangi, sehingga kita berjalan daripada paringin ini menuju mahsyar dalam cahaya, ada dalam kegelapan. Kalau orang yang ada cahayanya, dia berjalan itu bahar. Dalam pandangannya gelap, dalam pandangan Assalamualaikum tarang, lain ke pandangan hari kiamat. Lain alamnya. Kalau di dunia bila timbul matahari, semua memandang tarang. Nah, bangkit di kubur menuju mahsyar lain-lain pandangan. Ada yang kakadapan. Makadapnya jangan melihat tangkop terus toh. Di situ tarang benar, melihat tarang benar. Nah, sekira tarang di mahsyar itu banyak kisah dalam dunia. Itu tanwir. Waktu dalam dunia menerangi pikiran, menerangi hati. Bukan hanya itu, cahayanya ini kau menerangi orang minta saran, memberikan saran yang bagus, karena didasari cahaya. Nanang ke-8, salawat ini iksarul rizqil ladzi la yahtasib, memperbanyak rezeki yang kada diduga. Dibanding dalam rezeki yang diduganya banyak yang kada diduga datangnya. Yang diduga itu yang bisa gajinya sekian per bulan. Kok menduga udah bilang tanggal 1 pajak dapat duit 5 juta. Yang diduga caranya. Orang banyak bersalawat, Allah akan memberi rezeki yang tanpa diduga lebih banyak daripada itu. Kalau gajinya nang menatap di pemerintahan 5 juta sebulan, nah rezeki nang layak tasib itu lebih 5 juta sebulannya. Lebih banyak nang layak tasib datang ada diduga. Dan di jalur siapa? Nggak tahu.
Kadang hanya bertamuan si A memberi sekian, padahal kada patok ada. Jalur kada diduga itu lebih banyak daripada yang diduga. Berkat banyak selawat. Iksar rezeki alladzi la yahtasib. Orang yang banyak bersalawat tuh andaikan kada berusaha, sakeluarga itu terjamin makan minum pakai kan tanpa hutang asal memperbanyak. Yang saya kira jadi asat tuh 3.000 sampai 5.000. Lagi rutin 5.000 sehari bersalawat. Rutin jadi amal istiqamah. Andai kan kada berusaha, anak habis ada datang dari cara apa kan Allah menghendaki. Daripada berkah salawat. Apalagi kawan 10.000 itu asadul asad. Paling beruntung 10.000, mulai 10.000 sampai kada tahitung. Terus kita mau mutik aja lagi. Berbuat-buat tak mutik hendak bermutik. Memutik. Kadang-kadang mau memutik aja lagi. Bisi pohonnya sudah. Ini iksarul rizki alladzi la yahtasib. Cuma ingat, bersalawat itu pertama niat menjunjung tinggi perintah Allah. Jangan niat supaya luas rezeki, jangan ada ikhlas tidak. Kita bersalawat niat pertama menjunjung tinggi perintah Allah. Allah nyuruh sallallahu alaihi wasallam taslima. Yang kedua kita bersalawat supaya diridhai Allah dunia akhirat. Yang ketiga bersalawat supaya hatiku bertambah cinta kepada Rasulullah, bertambah rindu kepada Rasulullah. Itu sekurang-kurangnya kita. Nah maka faedah-faedahnya ini diberi Tuhan. Jangan diniatakan yang lainnya juga. Ada kitab spesial lebih 100 fadilat salawat itu. Nah ke 100 itu diberi Tuhan, tapi jangan diniatakan. Kita niat kita hanya tadi aku bersalawat ini pertama menjunjung tinggi perintah Allah. Allah nyuruh bersalawat. Aku bersalawat supaya diridhai hidupku dunia akhirat. Aku bersalawat supaya tambah cinta kepada Rasulullah. Yang sudah baca salawat 100 fadilat akan diberikan. Aku bersalawat supaya sugih, walaupun niatnya. Ada niat sugih jadi sugihnya. Jangan diniatkan itu. Nah, merubah anunya kita. Ada murni lagi, ibaratnya itu karoh sudah ada jernih kayak nang banyu nang lagi jernih kan. Kayak apa sakit jangan karoh. Nang ke-9 kelebihan salatu faidul barakah, melimpahkan berkah. Jadi berkah itu terlimpah ke mana? Bin nafsi ke diri kita nang bersalawat, wal aulad anak-anak kita, anak cucu kita. Karena kita banyak bersalawat, berkahnya itu bukan hanya kita, anak cucu buyut kuning kita dapat. Karena kita sebagai datuk bersalawat banyak. Diri kita berberkat, anak cucu buyut kita berberkat. Apalagi wal amwal, harta-harta kita, mata pencarian kita diberkahi Tuhan. Kita hanya banyak berselawat. Wal bait, rumah yang kita diami berberkah. Rumah yang kita diami berberkah. Kenapa? Banyak berselawat. Yang berumah. Faidul barakah, melimpahkan berkah. Jadi rumah itu bagi penghuninya tenang,
Jangankan penghuni kurang nang hilang ini asa tanah jauh rumah ini. Rasa orang nih. Amun diri, amun rumah tuh merasakan kayak itu juga. Ini berkat banyak berselawat. Ini ada jauh rumah nih asa kayak apakah diamin ini. Hati asa gelisah. Orang yang datang tamu binasa kali nyaman. Apa rasa? Berarti ada sesuatu kesialan dalam rumahnya yang ada bagus ada. Nang ke-10 imbatus sakha fil qalbi walau kana bakhilan. Salawat itu bila kita banyak menumbuhkan pemurah di hati walaupun dulunya pemalar. Dulunya luar biasa pemalarnya. Karena ini banyak bersalawat, Allah akan menumbuhkan di hatinya sifat pemurah. Sifat pemurah ini sifat Allah Ta'ala, sifat Nabi kita. Orang pemurah ini dicintai Tuhan, walaupun dia jahil, banyak pemurah. Dulunya pemalar orang, karena banyak berselawat, pemalarnya tunggu kita dihilangkan oleh Allah, dan sifat pemurah ditumbuhkan oleh Allah. Nah ini kan merubah ya nih, merubah akhlak buruk malar diubah kepada akhlak baik pemurah berkat banyak berselawat. Ya bila ada sebabnya sulit merubah. Walaupun pemalar luar biasa, bila ada sebabnya sampai ke mati kayak itu bang pemalarnya juga. Bila kada akan melakukan sebab-sebabnya. Karena Allah tuh kada merubah watak seseorang kecuali kurangnya ada minat anak merubahnya. Bila ada minat anak merubah wataknya Allah bahkan. Bila ada minat sampai mati kayak itu bang watak. Itu arti innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nang ke-11 Raddul far, mengembalikan orang nang lari. Orang nang lari dari kita. Ini kita ini banyak pedagang misal. Kita ini banyak berselawat. Rahatan kadada pengunjung itu kita berselawat. Datang kena orang yang butuh tukaran kita. Tawar menawar, kainalah dulu aja berjalan memutar. Itu yang kita tabulik pulang kita. Ini Raddul far karena. Kita pun ke lain, larangan juga salarinya. Kamu tingginya tuh, tahun kita pulang beli. Berkat selawat. Jadi bila di toko di mana kata ulang waktu ada pengunjung selawat. Bila hendak datang pengunjung, lah layani pengunjung. Jadi keuntungan dunia dapat, keuntungan akhirat dapat. Raddul far, mengembalikan bini lari. Maka seorang saling cinta banget. Jadi pikiran benar. Banyak salawat. Minta kepada Allah berkat salawatnya supaya hatinya itu lah bulik. Banyak salawat. Kayaknya ini galau, putar-putar bulitnya. Ini Raddul far. Mengembalikan sesuatu yang lari dari kita, membulik ke kita. Kita ini kelupaan sesuatu. Sesuatu yang kita lupa, pengaruhnya berarti lari juga. Kok ingat? Nah banyak berselawat.
Nang kita lupakan itu berarti lari katanya dari kita. Dia akan kembali. Oh jadi ini sekalinya ingat sekalinya. Asal lebih ingat. Makanya begitu kita kada ingat sesuatu kalau umpanan di orang bahari, baca selawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak kada begitulah lama ingat kita. Nah, redul par mengembalikan sesuatu nang lari. Nah, apalagi nang ke-12 fadilah salatu tablighul maqasid, menyampaikan segala tujuan kita, angan-angan kita. Setiap kita ini kan punya angan-angan, punya rencana sesuatu, dan jakanya kawan lakas untuk anak kita. Nah, kayak apa saya kira makasid kita ini, nah apa yang kita kehendaki ini terkabulkan. Penyakit selawat. Karena selawat ini salah satunya tablighul makasid. Menyampaikan cita-cita kita. Menyampaikan rencana yang kita kehendaki. Kalau sebenarnya sudah nak nukar ini kada tak kabul bro, duitnya kada cukup terus. Banyak bisa lawat. Lalu sebenarnya anak naik haji juga kayak orang, cuma duitnya tak pakai terus. Banyak bisa lawat dengan salat dan naik haji. Nah karena Allah mulakan sebabnya. Dengan sebabnya Allah mulakan ajaib sebabnya itu nampaknya kita terpulang. Berkat salawat. Tablighul maqasid. Nang ke-13 kasful humum wal humum. Melapangkan kesedihan yang sedang dihadapi dan kesedihan yang telah lewat. Kita ini kadang-kadang ada kesedihan yang sekarang atau kesedihan yang telah lewat. Itu akan dihilangkan oleh Allah berkat kita banyak bersalawat. Jadi orang yang banyak sedih itu banyak yang bersalawat. Nang ke-14 tafrijul kurub, melapangkan segala kesengsaraan. Kita ini di negara orang kah atau di mana ditimpa satu kesengsaraan luar biasa. Ada di jalan lain bersalawat sudah banyak yang bersalawat. Ya Allah, dan berkat bersalawat lapangkan kesengsaraan hamba ini. Nah karena Allah mengutus makhluknya, entah siapa punya Allah utus makhluknya untuk membantu kita. Dan kita bisa sampai. Dan di sini dulu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi syahidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa inda khalqik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.